Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sobat Kanda Data, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membawakan kabar gembira mengenai tutorial tahapan analisis dan interpretasi uji korelasi yang menggunakan variabel skala Likert. Jadi di sini teman-teman perlu memahami bahwa untuk skala Likert yang digunakan dalam contoh kasus ini adalah mengukur variabel dengan skala ordinal. Jadi skalanya adalah 1 sampai 5. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat kompetensi karyawan dengan kinerja karyawan di perusahaan mereka. Jadi kita melihat bahwa variabel kompetensi karyawan maupun kinerja karyawan ini tidak bisa langsung kita peroleh nilai numeriknya. Artinya ini adalah masuk ke dalam variabel non parametrik. Terutama kita elaborasi baik variabel kompetensi maupun kinerja dalam skala Likert skala 1/5 dan ini menggunakan prinsip skala pengukuran skala ordinal. Jadi variabel X ini kompetensi karyawan diukur skalanya 1 sampai 5, yaitu kita membuat item pernyataan, beberapa item ya misalkan 7, kemudian, di situ skornya 1 sampai dengan 5 yaitu sangat setuju untuk 5, setuju, kemudian ragu-ragu, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi dari 5 sampai ke 1. Begitu juga untuk variabel Y, itu kinerja karyawan, ini diukur menggunakan skala Likert, skalanya 1 sampai 5, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Untuk sampel yang kita gunakan pada studi kasus 3 adalah menggunakan 25 responden. Kita lihat di sini respondennya ada berapa? 25. Nah, kita akan analisis bagaimana hubungan atau korelasi antara kompetensi karyawan dengan kinerja karyawan. Analisis korelasinya akan menggunakan apa? Karena variabelnya adalah digunakan skala ordinal dua-duanya, yaitu menggunakan skala Likert, maka kita bisa menggunakan korelasi Range-Spearman. Jadi di sini kita akan menggunakan korelasi Range-Spearman. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru dari Kanadata, silakan klik tombol yang merah di bawah, klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Jadi, teman-teman di sini saya akan menggunakan, bantuan aplikasi atau software SPSS. Jadi di sini kita akan menggunakan SPSS ya, sobat ya. Nah, selanjutnya untuk di SPSS, di sini ada data view, ada juga variable view. Nah, di sini saya, menggunakan variable view. Untuk namanya yang pertama tadi adalah saya boleh tulis, kompetensi, kemudian di sini adalah kinerja. Selanjutnya untuk desimal kita nolkan saja, kemudian untuk pengukurannya adalah menggunakan skala Likert, kita buat ordinal, kemudian kinerja juga ordinal. Nah, kemudian untuk labelnya, kita copy saja dari sini ya, kompetensi karyawan. Copy, kemudian kita paste, Ctrl V. Kemudian satu lagi, kita copy juga untuk kinerja karyawan, Ctrl C, kemudian kita pastekan di SPSS, Ctrl V. Jadi sudah selesai, untuk setting variable view. Selanjutnya kita beralih ke data view, tinggal kita, copy paste datanya ya. Kita beralih ke Excel, kita lihat datanya, kita blok saja datanya saja ya, sampai dengan data ke-25. Kita boleh, Ctrl C atau klik kanan copy ya. Setelah itu kita beralih ke data view di SPSS, klik kanan, paste. Nah, kita lihat di sini ada 25, responden. Selanjutnya kita akan lakukan analisis korelasi Range-Spearman. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian kita klik, Bivariate. Nah, di sini kita masukkan variabel yang akan kita korelasikan, yaitu kompetensi karyawan dan kinerja karyawan. Untuk correlation coefficient di sini unchecklist yang Pearson, kita ganti yang Spearman. Kemudian untuk test of significant di sini menggunakan dua arah, makanya kita aktifkan to tail dan kita aktifkan atau enable flag significant correlation. Jadi ini untuk memberikan
apa namanya, aster ya yang signifikan. Setelah itu kita klik oke. Nah, di sini akan muncul hasil analisis. Sekarang saatnya kita melakukan interpretasi. Jadi kalau dalam interpretasi korelasi ada 3 hal. Yang pertama adalah kita lihat uji hipotesisnya, signifikan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah arah korelasinya, ya. Kemudian yang ketiga adalah, mmm, apa namanya, besar korelasinya. Nah, di sini hanya sebagai contoh ya, ini sebetulnya kalau dari signifikasinya bagus ya. Jadi, kompetensi karyawan dengan kinerja karyawan ini nih, 0,823, dengan signifikasinya adalah 0,000 ya, artinya P value-nya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi artinya bahwa, kompetensi artinya adalah hipotesis nol ditolak atau kita menerima hipotesis alternatifnya. Artinya kompetensi karyawan, eee, memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja karyawan. Nah, kemudian 0,823 kita lihat ini adalah erat hubungannya ya, karena mendekati 1 ya. Erat atau kuat ya korelasinya. Jadi kalau di bukunya Sugiono itu ada, jenjang, korelasinya. Nah, ini namun untuk, tandanya adalah negatif ya. Nah, ini datanya memang saya, bukan data asli dari lapangan, tapi memang data yang coba dibuat gitu ya, untuk bagai latihan. Namun ini adalah sebenarnya tidak ini ya, karena negatif ya. Jadi kalau kompetensi naik, kinerjanya akan turun dan ini akan tidak sesuai dengan teori ya. Jadi ini, mungkin nanti, teman-teman bisa menggunakan data teman-teman yang memang merepresentasikan dari kondisi nyata. Jadi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana konsepnya ya, saya hanya menggunakan data contoh saja. Yang penting esensinya adalah bagaimana kita menginterpretasikan. Baik, demikian video tutorial yang dapat, saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan untuk, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.